Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita, yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa, mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan
kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jomblower jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP,
pengen makan, HP. Kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab-kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita, yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka.
Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya,
Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan. Jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak. Ingat kita punya utang belum lunas-lunas. Ingat mohon maaf, jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP. Dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private
ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanaram, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah.
Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran,
Coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan
durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang tentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar.
Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lain pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanaram, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak ibadah, anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu.
ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya,
Maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanaram, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah,
para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran,
Coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan
durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang tentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar.
Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak ibadah, anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu.
ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya,
Maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah,
para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan di siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran,
Coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan
durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang tentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar.
Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu.
ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya,
Maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah,
para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran,
Coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan
durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang tentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar.
Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara, yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu.
ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya,
Maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah,
para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti pada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jomblower jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya,
pegang dua perkara. Yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah, gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang.
Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak. Ingat kita punya utang belum lunas-lunas. Ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jomblower jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP. Dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP. Habis bangun tidur HP. Pengen makan HP. Kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini
memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak,
Tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan
kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak ibadah, anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita
jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah, gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa
dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang,
Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn
pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, mungkin bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu
hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya setiap anak ibadah, anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Qur'an. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya,
Apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang.
Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu, latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu, latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa. Di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa
termasuk bagi suami istri yang halal, tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita.
Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP. Dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP. Habis bangun tidur HP. Pengen makan HP. Kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah, gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita
yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak
ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak ibadah, anak
anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahawa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim.
Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu, latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu, latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa. Di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah SWT. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk bagi suami istri yang halal, tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang
melakukan puasa di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran,
Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP, mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin,
jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak
ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak ibadah, anak
anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahawa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim.
Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu, latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu, latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa. Di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang
melakukan puasa di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran,
Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP, mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita, yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin,
jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot,
bingung, rumah tangga makin berantakan, maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya.
Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur ya. Nah oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya?
Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara, yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu, latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu, latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa. Di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk bagi suami istri yang halal, tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan
kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP,
pengen makan, HP. Kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab-kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka.
Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya,
Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah-ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat,
secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu,
dengan puasa. Mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara
Di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan.
Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang tentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar.
Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, Poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu
ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa, orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya,
Maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi. Ketika yang lain-lainnya pada couple, wah kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang 2 perkara. Yang ketika kau pegang 2 ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah,
para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Qur'an adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar. Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanaram, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran,
Coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita, sedih, galau, gundah, gulana. Insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para shaimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amal ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif ya bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu. Ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur. Ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan
durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang tentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama, dan ini dilatih ya dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'annya, maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita terhabis, ataupun tidak membutuhkan waktu yang memang membuat waktu kita terahkan sia-sia. Justru dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka waktu kita akan mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat ini kita saksikan banyak kaula-kaula muda, bukan hanya anak muda saja, tapi umat manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mungkin setelah mengalami fase-fase kesusahan, setelah COVID-19, bingung, pekerjaan tidak ada, bingung, usaha semakin merosot, bingung, rumah tangga makin berantakan. Maka coba kita buka Al-Quran, kita resapi apa itu isi Al-Quran, insya Allah mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan yang dengan mulianya, Al-Quran terus diberikan satu kesempatan yang luar biasa untuk terus diulang-ulang. Kalau bisa, misalkan biasa 1 lembar, kita baca 3 lembar.
Makanya kadang-kadang dulu para ulama memberikan satu gambaran, ketika kau sedang tenang, teruslah baca Al-Quran. Tenang lagi, baca Al-Quran lagi. Yang tenang saja suruh baca Al-Quran, apalagi mereka yang kehidupannya sekarang sedang tidak tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama terus jadikan Al-Quran sebagai pegangan, jadikan Al-Quran sebagai penenang. Mungkin dikala kita sedang bersedih, ingat masalah banyak, ingat kita punya utang belum lunas-lunas, ingat mohon maaf jodoh belum datang-datang. Makanya terutama buat jomblower semuanya, mungkin Al-Quran bisa jadi solusi ketika yang lain-lainnya pada couple. Wah, kalau bahasa sekarang couple, jalan berduaan sama pacarnya, pegangan tangan, dia healing kemana. Maka kita yang jombloers jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana. Cukup kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Karena memang dulu para ulama-ulama menjadikan Al-Quran benar-benar pegangan. Kapanpun bacanya Al-Quran. Coba kalau kita sekarang, kapanpun pegangan kita HP, dimanapun pegangan kita HP. Mau tidur HP, habis bangun tidur HP, pengen makan HP, kemana-mana pegangnya HP. Tapi dulu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanaram, di dalam banyak kitab beliau mengatakan bahwasannya, coba pegangkan Al-Quran, coba jadikan Al-Quran sebagai penenang di dalam kehidupanmu, maka niscaya Allah akan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Apalagi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi mereka-mereka yang saat ini memang membutuhkan petunjuk. Makanya dulu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sebelum wafatnya, pegang dua perkara yang ketika kau pegang dua ini, insya Allah kehidupanmu tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini kita jadikan Al-Quran sebagai penenang bagaimanapun kondisi kita. Sedih, galau, gundah gulana, insya Allah Allah akan memberikan obat daripada setiap obat di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ada pantun, poita membeli ikan, ke warung membeli benang. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai penenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Bangka Pos, Provinsi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, para soimin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada kuliah 5 menit pada sesi yang pertama, pada kali ini kami ingin menyampaikan betapa besar makna puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Bahkan karena menduduki tempat yang paling khusus, puasa itu mendapatkan kekhususan dari Allah sebagai salah satu ibadah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti memberikan apresiasi dan evaluasinya. Dalam salah satu hadis dikatakan, wa kullu amala ibnu adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya setiap anak ibadah, anak cucu Adam itu memiliki ibadah untuk dirinya kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Ini bermakna bahwa kedudukan ibadah puasa dalam kehidupan kaum muslimin memiliki makna tersendiri, karena dia memiliki ibadah tersendiri, di mana ibadah yang lain dapat dilakukan secara kolektif, ya, bagi masyarakat secara sosial, sementara ibadah adalah sebuah ibadah private, ibadah pribadi yang hanya orang yang berpuasa atau shaim dengan Allah lah yang tahu
ada banyak ruang bagi seorang yang berpuasa untuk berkhianat atau melakukan penipuan diri, misalnya dengan makan minum di ruang tertutup sehingga dia merasa bahwa orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi karena ini adalah ibadah antara kita dengan Allah, setiap yang kita lakukan Allah yang membalasnya, maka kedudukan puasa ini memiliki tempat yang luar biasa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang puasa itu karena puasa dapat memberikan lesson learn, pembelajaran bagi kita semua dalam membentuk karakter diri, karakter seorang muslim yang kokoh, yang kuat, yang strong untuk terus melaksanakan kehidupannya. Oleh karena itu, latihan berpuasa sebagai sebuah madrasah al-ula, ya, latihan pertama yang dimulai dari diri kita yang menciptakan berbagai bentuk karakter, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Di mana karakter disiplin itu dapat kita lihat, misalnya tidak mungkin kita menawar-nawar waktu berbuka. Tidak mungkin kita menawar-nawar waktu untuk sahur, ya. Nah, oleh karena itu waktunya sudah ditentukan. Bahkan durasi di dalam ayat surah Al-Baqarah itu dikatakan ayyamum ma'dudat, yaitu waktu-waktu yang ditentukan Allah. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, oleh karena itu latihan disiplin ada di dalam puasa. Lalu latihan tentang kejujuran juga ada dalam puasa, di mana orang yang berpuasa adalah orang yang jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan yang membatalkan puasa secara diam-diam. Dan juga orang yang berpuasa orang yang bertanggung jawab, ya, dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan orang-orang yang terlatih berpuasa dengan komitmen dan tanggung jawab dapat melatih dirinya untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmennya, baik terhadap dirinya maupun terhadap agama. Dan ini dilatih, ya, dalam puasa mulai dari fajar sampai dia berbuka, yaitu proses menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk bagi suami istri yang halal tidak dilarang untuk melakukan hubungan siang hari. Ini adalah latihan-latihan secara jasmania bagaimana orang melakukan puasa, di samping untuk membentuk semangat sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, bagaimana merasakan kelaparan, kehausan bagi orang-orang yang tidak mampu sehari-hari, sehingga puasa memberi nilai bagi kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpunya itu. Oleh karena itu, dengan puasa mudah-mudahan dapat pelajaran bagi kita. Sekian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara daripada cara untuk menenangkan hati kita yang sedang sedih, sedang galau karena mungkin dilanda banyak masalah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka yang mengerti atas isi daripada Al-Quran. Maka para ulama-ulama terdahulu ketika ditanya, apa yang membuat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat hati yang sedang risau tenang? Maka jawabannya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjadi penenang bagi seluruh umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam ketika membacanya? Karena memang Al-Quran adalah kalamullah, yang mana bisa mendatangkan satu gugahan hati apabila dibacanya, mendatangkan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya,
Maka ketika kau makin banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, maka hatimu akan selalu tenang. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kita ambil cara terbaik dan tercepat. Dan membaca Al-Quran adalah satu kesempatan yang mahal dan tidak susah kita lakukan. Tidak butuh uang yang banyak, tidak butuh waktu yang memang membuat kita